Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalamu adamu hiyadatil maridi asyaddu alaihi min maradihi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketiadaan menjenguk orang sakit itu asyaddu alaihi, jauh lebih menyakitkan baginya mimmaradihi, daripada sakitnya. Ya, hadis ini tentu isinya anjuran bahwa orang sakit itu memang bagian dari takdir manusia, di mana sesama muslim dianjurkan untuk menjenguknya. Sehingga jenguk itu sendiri sebenarnya bisa mereda penyakitnya kalau kita lihat dari sini. Sampai Nabi menyebutkan tidak menjenguk orang sakit itu lebih sakit daripada sakit yang dideritanya sendiri. Ya, artinya apa? Orang jenguk orang sakit bisa jadi obat. Jadi apalagi yang gak jenguk itu orang yang istilah kita bagian dari kita, ya tentu lebih terasa sakit ya. Suami sakit istrinya gak nengok itu kan lebih sakit daripada sakit ya. Atau anak sakit bapak ibunya gak nengok ya. Sama kan ya, lebih sakit daripada sakitnya sendiri. Sehingga di sini itu bagian dari anjuran Rasul, jangan sampai orang sakit tidak dijenguk. Ya, cuman lagi-lagi kemarin itu ada sakit yang tidak boleh dijenguk ya. Yaitu kemarin ada 3 itu. Ya, sakit seperti sakit semak mata kemarin kata Imam Suyuti ya. Kemudian sakit yang lain yang diperkirakan bisa menular. Ya termasuk kemarin COVID itu apa masuk dalam sakit ini apa enggak? Ya mungkin masuk atau bagaimana? Ya takut menjangkit ke yang lain virusnya, walaupun kata Nabi tidak ada penyakit yang nular, yang ada virusnya yang nular. Artinya sakit dan virusnya dipisahkan. Ya kalau sakitnya ya enggak, karena kalau sakitnya dibilang nular boleh jadi enggak ada dokternya nanti ya. Sang yang ngobati takut ketularan. Ya, akhirnya orang enggak berani nantinya ya sakit enggak ada yang ngobati. Ya jadi mungkin virus itu yang benar ya, yang menyebabkan orang sakit, bukan sakit orang lain menular kepada dirinya. Nah, ini kata Nabi kayak begitu. Sampai di sini ayat fayukrahu lil aidi. Jadi disebutkan lagi an Abi Umamah idza ada ahadukum maridan fala yakul indahu syai'an. Apabila salah seorang dari kalian menjenguk orang sakit, etikanya fala yakul indahu syai'an. Jangan sekali-kali makan sesuatu di samping orang yang sedang sakit. Ya.
Kenapa? Fa innahu hadzuhu min iyadatihi. Karena orang jenguk hanya punya porsi bagian, yaitu menjenguk saja. Sehingga fayukrahu lil aidi aklu kulli syai'in indal marid, dimakruhkan orang yang jenguk makan sesuatu di samping orang yang sedang sakit. Ya, termasuk minum. Fa in akala indahu fala thawabalahu fil iyadah. Jika dia juga makan di samping orang yang sakit, maka baginya tidak dapat pahala sama sekali dalam menjenguk orang sakit. Ya memang ya wajar kalau Nabi bilang begini, jenguk orang sakit haknya cuma menjenguk, bukan hak makan, bukan hak minum gitu kata kita ini. Makanya etikanya jangan makan, memang nggak haram, cuman makruh ya. Iya, masalahnya begini, orang sakit kan yang jenguk ikut merasakan sakit harusnya. Orang sakit sedih, yang jenguk ikut merasakan sedih gitu. Sedangkan makan minum tanda orang senang itu loh. Ya kontra kan, namanya kontra apa ya? Ya kontra keadaan ya. Ya kontra situasi, yang satu kesakitan, yang satu senang-senang makan dengan lahapnya. Ya kalau ditawari makannya jangan di samping, keluar atau kemana. Ini mau di sampingnya. Indah itu maksudnya ada di sampingnya aja. Di sini kesakitan, di sini senang, itu nggak boleh dalam Islam. Harus ikut merasakan sakit, paling tidak bela sungkawa tidak makan di situ. Karena orang sakit itu biasanya memang tidak doyan makan, tidak doyan minum kalau sudah parah. Ya, kalau masih doyan namanya sakit-sakitan. Ya. Kalau masih doyan orang tahanan KPK berat-berat sakit. Ya. Itu masih doyan karena bukan sakit beneran. Kalau sakit beneran ditawarin makan minum itu pasti dia nggak suka, karena memang semuanya nggak ada yang enak ya Pak. Semuanya nggak ada yang enak, nikmat makannya dicabut sementara oleh Allah. Itu makanya orang nyebut tanda orang sehat sempurna itu makannya enak, tidurnya nyenyak. Itu kan tanda paling menonjol. Ya kalau orang tidurnya nyenyak, makannya enak, tanda dia sehat sempurna. Itu. Ya. Ya cuman tadi di sini Islam menganjurkan kalau sesama muslim mengalami derita, maka dia ikut merasakan deritanya dengan bukti tidak senang-senang di sampingnya, yaitu tidak makan, tidak minum, termasuk senang-senang yang lain, ya kan? Termasuk senang-senang yang lain selain makan minum kan masih ada, ya. Lah itu, ya cuman gitu. Kadang-kadang orang hidup itu disadarkannya dengan sakit. Tadinya nggak sadar-sadar, begitu sakit baru sadar. Contohnya ketika lagi sehat, anak kadang-kadang kurang sayang sama orang tua, ya kan Pak Haji ya? Sampai orang tua kelaparan, gak diperhatikan sama anaknya. Ada sebagian orang begitu udah sakit baru dia sadar, ya kan? Apa saja dibelikan, yang nggak doyan udah sakit, ya kan ya? Orang tua udah sakit baru dikasih, waktu sehat nggak dikasih. Lah itu kan nggak ada gunanya. Suka ada sebagian orang begitu, itu ada, ya kan ya? Sakit bodoh amat lah, itu ya tadinya waktu sehat cuek aja, begitu sakit baru sadar. Apalagi sampai dipanggil Allah, jauh lebih sadar lagi biasanya. Itu manusia kadang-kadang dapat pelajaran dari sakit itu sendiri. Makanya kalau bahasa orang sufi, kalau hatimu keras tidak pernah peka dengan siapapun, obat paling mujarab adalah sering melihat orang meninggal atau melihat orang sakit parah. Ya emang benar juga ya Pak ya. Kalau lihat orang di rumah sakit di bagian emergensi itu kan
orang yang kepalanya pecah sebelah, ya kan, tangannya tinggal sebelah, kakinya tinggal sebelah, ya. Orang baru sadar yang tadinya keras hati nggak keras hati, ya. Ada lagi lihat orang di kamar mayat itu dulu, kemarin masih bercanda main bola, kok sekarang udah ya nggak ada nyawanya, ya itu baru sadar, oh ternyata hidup itu kadang-kadang ketika orang suka lupa mati, bahagia lupa mati, hura-hura lupa mati. Ya, yang kemarin pembahasannya sudah selesai bab sebelumnya. Ya, habis kita cerita bab itu nyatanya ada kenyataannya di sepak bola di Malang, ya, ya. Iya kan, ya, sampai 131. Loh, itu saking senangnya tadi kan ya, ya euforianya kelewat. Lah ini Islam kayak begitu, kalau memang saudara muslim sakit harus dijenguk. Ya tidak boleh berbuat sesuatu, bersikap sesuatu yang kontra dengan orang yang sakit, termasuk makan dan minum. Kalau toh dia mau makan di sampingnya, pahala jenguknya hilang, ya kan? Sia-sia, tidak dapat pahala ibadah menjenguk orang sakit. Kalau yang meninggal kadang-kadang suka dikasih makan. Nah, ya, ini orang sakit. Kalau orang meninggal gimana? Ya orang meninggal sama aja. Orang sedih ya kita ikut sedih. Kalau toh makan ya jangan di samping mayit. Sama kalau toh makan jangan di samping orang sakit. Namanya kontra kan ya, kontra tadi keadaannya. Itu ya cuman tadi itu menghargai mayit apa menghargai orang sohibul musibah. Ya tentu kan di situ persoalannya. Ya tentu menghargai sohibul musibah. Ya kan, karena yang mayit mah nggak tahu. Ya Pak, ya. Orang mayitnya beda, orang mayit kan nggak butuh itu, ya kan. Yang kontra itu orang sohibul musibah, keluarga yang ditinggalkan, lagi sedih turut sedih mestinya, gitu kan. Ya kalau mau dimakan ya jangan deket mayitnya tadi lagi-lagi ya, ya. Mau di sini tahlilan di sini makan, ya kontra namanya. Walaupun orang yang meninggalnya sendiri butuh bacaan Yasin dan yang lain ya kan. Jadi mestinya yang sebelah sini mau zikir doa gitu kan samping mayit ya. Kalau makan sana di belakang ya nggak kelihatan ya. Nah itu kadang-kadang terjadi kontra di tengah-tengah situasi. Yes. Kemudian di sini qalal Munawi wa yadharu anna mitlal akli surbu nahwis sakari. Ya, sama dengan makan kata Al-Munawi adalah minum seperti minum gula. Minum gula artinya minum manis-manis kan ya. Fa huwa mukhitun li thawabil iyadah, dia juga bisa menghapus pahala menjenguk orang sakit itu sendiri. Jadi kalau makan makruh, minum juga makruh walaupun minumnya seperti minuman yang bergula, artinya minuman yang manis. Apa itu? Bisa kopi, bisa yang lain. Takutnya dimaknai minumnya minum air doang gitu loh. Maka di sini dijelaskan sampai semisal minum yang campur gula, teh manis, yang kopi lah apa. Yang jelas sama saja makan minum itu di dalam Al-Quran sering disebutkan sebagiannya saja. Ya artinya kalau disebut makan otomatis minum walaupun nggak sebutkan gitu itu. Wa qala alaihi salatu wassalamu al-iyadatu fawakunaqatin. Ya, jenguk orang sakit itu durasinya berapa? Di sini disebutkan kata Nabi jenguk itu fawakunaqatin. Seperti waktu jeda memerah air susu. Ini zaman Nabi, karena zaman Nabi masih ada tradisi memerah susu. Kalau sekarang kan nggak ada ya, adanya perusahaan. Kalau dulu hampir semua orang gitu ya. Jadi punya onta, nanti minum susunya diperah dari ontanya zaman Nabi. Kambing juga sama. Mana kalau kambing Indonesia diperah mah nggak ada, malah ya kambingnya kecil-kecil. Susunya juga sedikit. Kalau kambingnya orang Arab kan gede-gede. Ya beda-beda, namanya doan. Kambing doan itu besar ya, hampir sama dengan sapi yang kecil di sini gitu ya.
Jadi memang besar-besar. Lah ini durasinya artinya antara satu perahan dengan jeda perahan berikutnya, itulah orang jenguk orang sakit, alias jangan lama gitu tuh ya. Kenapa? Li'annahu qad yabdu lil maridi hajatun. Karena kadang-kadang orang yang sakit punya hajat. Misalnya buru-buru mau kencing, masa yang jenguk ngajak ngobrol aja, nanti bisa kencing di kasur, kan ya. Namanya orang sakit kan, kadang-kadang nahan sakitnya nggak bisa ya Pak Haji ya. Kalau diajak ngobrol lama, ya justru malah berbahaya. Nah ini barangkali ada hajat-hajat apa-apa, nah itu mestinya jangan lama-lama dan jangan banyak ngobrol juga. Ya karena khawatir dia mungkin mau curhat sama yang nengok, ya nggak kebagian waktu kalau ngobrol terus. Ya kan, boleh jadi kalau sakitnya parah kan pengen bisik-bisik kepada yang nengok, entah punya utang dengan tetangga, ya kan, entah punya utang kepada siapa takut nggak tahu dan seterusnya, akhirnya dia pengen membisiki siapa yang nengok yang dia kenal. Itu bisa terjadi. Karena tidak semua orang sakit normal. Normal itu artinya dilingkungi oleh keluarga belum tentu. Ya kalau dia sakit pas tugas di daerah luar negeri gitu, siapa yang nongkrongi coba? Kan nggak ada kan? Lah disitulah boleh jadi dia akan menggunakan orang yang jenguk tapi yang dipercaya. Tolong sampaikan keluarga saya bahwa saya punya wasiat begini dan begini. Lah itu maka jangan banyak ngobrol, nanti nggak kebagian dianya waktunya. Ya kalau sakitnya masih belum parah, kalau parah mau meninggal kan nanti nggak sempat dia. Lah itu penting. Wa qala alaihi salatu wassalamu min tamami iyadatil maridi an yada'a ahadukum yadahu ala wajhihi au ala yadihi fayas'aluhu kaifa huwa wa tamamu tahiyatikum bainakum al-musafaha. Selanjutnya Nabi bersabda lagi, termasuk kesempurnaan menjenguk orang sakit adalah meletakkan tangannya kepada orang yang sakit, maksudnya kepada wajah orang yang sakit. Au ala yadihi, atau tangannya orang yang sakit, lalu dia bertanya kaifa huwa, bagaimana keadaannya. Jadi sampai disebutkan sama Nabi, orang jenguk sakit itu yang sempurna atau yang dianggap sempurna dan benar, yaitu durasinya ngobrol, megang wajahnya atau megang tangannya sambil tanya yang dirasa sakit sebelah mana. Itu yang paling sempurna, itu udah lama, itu udah sempurna kata Nabi. Ya, nanti dijawab di sini. Itu sudah sempurna, lebih lagi udah dianggap lama gitu. Oleh karena itu memang yang bagus begitu. Seandainya nggak berani megang ya ditanya gimana sakitnya. Cuman memang sunnahnya kata Nabi disuruh megang wajah dan juga tangan. Ya karena biasanya ya tangan itu bisa dibilang pusat rasa sakit, pusat rasa seseorang, ya kan? Ya bedanya bisa tangan kanan, bisa tangan kiri. Itu. Lah kalau tangan kiri biasanya penyakit-penyakit yang sifatnya non medis. Ya karena setannya masuk dari situ. Iya. Jadi deteksinya dari sana. Begitu juga di wajah. Di wajah juga sama. Itu juga sumber info tentang sakitnya sakit apa. Itu tuh kan. Ya makanya biasanya para setan itu kalau ganggu manusia ya ke dalam hati memang pusatnya itu lewat tangan kiri. Tapi kalau mengganggu konsentrasi manusia itu bisa di mata, bisa di ubun-ubun, bisa di di sini apa namanya? Ya, tengkuk ya, di sini kan ini pusat konsen kan. Sehingga kalau orang petinju dipukul sini pasti ambruk karena pusat konsennya ada di situ ya.
Lah biasanya gitu lari-larian dia. Kalau dia mau diusir di mata, lari ke sini, lari lagi ke sini, lari lagi ke sini. Itu ya namanya makhluk begitu tuh kan ya. Lah sehingga di sini disuruh megang wajah atau megang tangan. Jadi Rasul tahu persis lah manusia itu ada di mana info sakitnya. Sehingga Rasul ngasih taunya suruh megang wajah atau megang tangan. Ya kalau memang dia ada, biasanya dipegang tangan kiri itu kesakitan, itu karena memang dideteksinya dari situ. Ya sama juga info yang lain-lain. Ya orang punya sesuatu apapun juga bisa dilihat dari tangannya. Ya kecantikan orang, akhlak orang itu secara sisi lain bisa dilihat dari tangannya. Makanya orang lamar perempuan itu boleh megang tangan. Ya karena dari situ kelihatan gitu loh. Ini perangainya gimana, akhlaknya gimana, wataknya gimana akan bisa dilihat dari ilmu yang lain. Itu. Sama juga dalam hal kekuatan bisa dilihat dari tangan juga. Makanya orang-orang jago silat kalau dipegang tangannya lawannya berat atau ringan ketahuan. Gitu. Ketahuan gitu itu. Ini lawan silatnya tangguh apa enggak ketahuan dipegang tangannya Pak Agus. Iya, makanya dulu saya diajarin mamang saya karena dia korban PKI, tapi nggak apa-apa. Di roket PKI dulu itu rumahnya nggak kebakar, orangnya juga nggak apa-apa. Iya, kalau ketemu PKI dipegang tangannya pasti jatuh PKI-nya, ya. Kesakitan, waduh gitu. Artinya lawan bisa dilihat dari tangannya gitu. Jadi dia punya ilmu apa? Ketahuan dari tangannya gitu. Kalau dipegang tangannya kesakitan berarti ilmunya di bawahnya gitu doang. Nggak akan berani bertanding dia. Ya PKI juga sama dipegang tangannya kesakitan udah pasti lari dia. Nggak berani gitu itu. Kan PKI kan biasanya zaman dulu kan atraksinya hebat-hebat Pak Haji ya. Ya bikin tangga pedang. Jadi ini pedang naik aja gitu. Kalau main bola, bolanya bola api. Itu kan ya Pak Haji ya. Itu biasa bertanding zaman dulu mah ya. Lah itu dilihat dari tangannya juga ketahuan gitu itu. Ya makanya disitulah orang-orang tertentu punya ilmu rahasia tentang itu. Kalau kita kan belum belajar ya. Tapi Nabi ngajarin kayak begitu. Watamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahah indal mulaqati ba'das salam. Lah ini kok di ujung hadisnya kok enggak nyambung dengan sakit. Paling sempurnanya penghormatan kalian dengan sesama muslim adalah berjabatan tangan ketika berjumpa setelah salam. Itu artinya ini tadi kan cerita orang jenguk orang sakit yang paling sempurna dipegang tangan atau dipegang wajah sambil bertanya sakitnya sebelah mana sambil doakan. Tapi kalau penghormatan orang sakit begitu. Kalau penghormatan orang yang bukan sakit gimana? Ketemu salam, habis salam jabatan tangan. Itu penghormatan yang sempurna. Itu. Artinya apa? Salam sunnah Nabi, jabatan tangan juga sunnah Nabi. Itu. Lah Nabi menyebutkan Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahu ma qabla ayyatafarraqa. Kalau ada dua muslim saling berjabatan tangan, maka dosanya akan berguguran selama tangannya belum lepas. Gitu. Ya tapi jangan salaman dipegang terus seharian. Nanti nggak kerja. Bukan, maksudnya salaman itu ibadah yang sifatnya bisa menghapus dosa. Ya sesuai dengan aturan salaman lah, masa setengah jam ya enggak lah. Itu ya cuman waktu corona nggak boleh salaman. Ya waktu corona kan nggak boleh salaman, takut kena virus corona. Ya lah sekarang udah salaman ya Pak Haji ya. Sekarang udah boleh salaman kan Pak Agus ya. Udah boleh kan ya. Lah itu yang beda lagi. Yang beda lagi yang itu. Ya cuman sesuai dengan syariat salaman yang halal dan boleh.
Ya kan, kalau nggak boleh ya sudah isyarat saja dari tangan yang jauh, ya kan. Wa hadza tamamul hadits alladzi awalu aidul marid yakhudu fir rahmah wa fi haditsin sahihin an Amr bin As idza ada ahadukum maridan falyaqul Allahumma shfi abdaka yang ka ulaka aduan aw yamsilaka ila salatin. Jadi begini, jadi setelah nanya keadaan gimana, sakitnya gimana, didoakan Allahumma shfi abdaka, ya Allah sembuhkan hambamu ini, gitu kan. Lah jedanya setelah itu mana jeda setelah itu? Di sini suruh meninggalkan tempat, artinya disuruh meninggalkan tempat orang yang sakit itu. Ya, awyam silaka ila salatin, ya, atau durasinya seperti pergi untuk sholat, ya. Itu artinya agak lama berarti ya. Ya artinya kalau kita dari rumah mau ke sini mau sholat, perjalanannya berapa menit? Yaitu ada yang menyebutkan seukur itu waktunya. Ya. Ai idza zara musliman fi maradi falyakul fi du'ai lahu nadban Allahumma shfi abdaka. Jadi kalau di depan bismillah alladzi yu'dzika wa yusfika. Tapi kalau doanya Allahumma shfi abdaka. Sederhana kan ya? Ya Allah sembuhkan hambamu yang sakit itu. Jadi kembalinya kepada hambamu ya, karena sakit itu orang jadi hamba Allah. Kenapa orang sakit Nabi nyebut abdaka, bukan insan ya. Artinya orang sakit itu sebenarnya baru jadi hamba yang sesungguhnya. Kalau belum sakit kadang-kadang setengah hamba Allah. Nabi makanya nyebutnya hamba Allah. Iya kan? Loh, orang kalau lagi sakit 100% hamba Allah loh Pak Haji. Iya kan, ya Allah kapan sembuh ya Allah. Bukan hamba Allah. Loh lagi sakit dia ngeluh 24 jam kepada Allah. Memang hamba Allah, bener kan? Coba nanti sehat, begitu enggak? Kan setengah hamba Allah nanti. Paling sholat hamba Allah, itu Pak Haji ya. Istighfar habis sholat hamba Allah. Begitu udah keluar itu, udah lupa Allah kadang-kadang. Tapi kalau sakit dia memang ingat Allah. Memang bener hamba Allah. Mana ada orang sakit nggak ingat Tuhannya? Kayaknya nggak ada. Sampai yang nggak beragama juga ingat Tuhannya, entah Tuhannya apa gitu kan ya. Ya kan biasanya ingat kan ya Pak Haji, bener jadi hamba. Makanya Nabi bahasanya Allahumma shfi abdaka, gitu kan, sembuhkan hambamu. Karena ketika sakit dia ngaku hamba Allah karena terpaksa sakit, ya kan ya. Ya orang istighfar itu kalau sehat kan jarang-jarang Pak Haji. Kalau orang sakit kayaknya setiap saat istighfar terus. Ya kan ya. Jadi hamba Allah dia kalau lagi sakit. Ya kan ya. Walaupun kalau sehat jadi hamba setan, hamba jabatan, hamba uang dan seterusnya. Itu kan ya. Lo itu manusia lo ya. Makanya kalau kita lagi lupa diri, cukup ingat di dalam satu ayat di surat Al-Alaq. Kalla innal insana layatagha. Itu kan ar-ra'ahus taghna. Ayat itu yang jadi peringatan kita setiap saat kita lalai, ya kan ya. Kalla innal insana layatagha. Ingat manusia itu benar-benar melampaui batas. Layatagha itu ar-ra'ahus taghna, kalau melihat dirinya serba cukup, serba kaya, serba ada. Itu. Jadi manusia kayak begitu di Al-Quran itu. Kalau manusia serba ada, rata-rata melampaui batas. Ya kan? Nggak suka sama orang, udah bunuh aja, kasih uang yang bunuh. Cenderung melampaui batas ya. Ya begitu kan ya Pak Haji ya. Karena dia serba ada, uang ada, jabatan ada, strategis lagi gitu kan. Udahlah orang yang beda pendapat habisin aja. Ini namanya melampaui batas ar-ra'ahus taghna. Makanya ujung ayatnya menarik, inna ila rabbikar ruj'a. Orang melampaui batas sehebat apapun tetap aja kalau udah mati akan dihadapkan kepada pengadilan Allah gitu loh. Ya. Jadi ayatnya menarik ya.
Jadi ujungnya kenapa harus dihadapkan kepada Allah? Artinya kalau dia mati tetap bertanggung jawab dengan sikap melampaui batas itu. Gitu. Ya. Lah di sini ya. Amma idza ada kafiran fala yumkinu du'a lahu bidzalika wa in jazat iyadatuhu. Cuman di ujungnya lah kalau yang dijenguk orangnya bukan muslim gimana? Gitu kan ya, ini di ujungnya kan boleh jadi tadi jenguk sesama muslim. Kalau yang kita jenguk bukan muslim gimana? Kata kitab ini tidak mungkin, tidak boleh kita mendoakan Allahumma shfi abdaka. Itu. Kalau yang dijenguk orangnya bukan muslim, kita tidak diperbolehkan doa Allahumma shfi abdaka. Itu. Wa in jazat iyadatuhu, meskipun boleh jenguk orang kafir. Gitu ya. Artinya kalau yang dijenguk bukan muslim, kita dianjurkan jenguk, diperbolehkan jenguk, tapi tidak diperbolehkan mendoakan Allahumma shfi abdaka. Itu. Ya kan? Kenapa? Karena doa orang muslim kepada orang kafir tidak akan sampai. Itu istilah kita ya, apa, letter S ya, ada Pak Haji. Letter S. Jadi luar batas namanya ya, letter S. Ya, makanya di Al-Qur'an jangankan kita, Nabi Ibrahim juga di Al-Qur'an dilarang mendoakan bapaknya yang tukang bikin patung. Tapi riwayat yang lain bukan bapaknya tapi pamannya namanya Azar itu. Ya kan? Artinya istighfar doa Nabi Ibrahim ke ayahanda tukang bikin patung karena bukan muslim tidak akan sampai, sehingga Nabi Ibrahim tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau doa hidayah boleh, doa istighfar tidak boleh. Artinya kalau doa hidayah mudah-mudahan masuk itu boleh. Tapi kalau mendoakan ya Allah sembuhkan hambamu, orang non muslim kata Nabi nggak termasuk hamba Allah karena Tuhannya bukan Allah. Gitu kan? Yang disembah bukan Allah, sehingga doa kita kontra nantinya. Ya kan gitu itu. Jadi Islam itu memang ada anjuran doa, tapi tidak semuanya, hanya kepada sesama muslim kalau doanya sembuh atau doa istighfar. Ya kalau jenguknya walaupun bukan muslim boleh. Ya boleh kan? Misalnya punya tetangga agamanya beda, sakit, kita tengok nggak apa-apa. Cuman doa tadi nggak berlaku. itu kan. Ya itu Islam merapi ajarannya sebenarnya kalau kita ikuti. Ya kalau ada misalnya bahasa basi ya silahkan aja, kalau bahasa basi ya Pak Haji. Ya doa bahasa basi ya, bukan doa yang tadi ajaran Nabi. Ya, bukan Allahumma shfi abdaka, nyatanya dianggap bukan hamba Allah kan. Ya karena dia ngeluhnya juga bukan astagfirullah kan. Ngeluhnya kan ya kalau orang Arab demi Lata demi Uzza sembuhkan kami, kan orang Arab jahiliyahnya begitu. Nah, kalau Islam enggak kan gitu. Makanya ada perbedaan di sini. Istighfar kita untuk sesama muslim, doa kita juga untuk sesama muslim kaitan dengan kesembuhan itu. Inilah yang ujung dari bab ini yang dapat dibacakan, dan mudah-mudahan menambah wawasan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapin selamat Natal itu kan? Ada yang boleh, ada yang boleh. Iya. Di situ kan antara adat dengan syariat harus dipisahkan ya. Kalau kita kembali kepada syariat tentu dilarang gitu kan. Karena Islam kalau sudah syariat haram, halal, halal gitu kan Pak Haji ya. Jadi kalau kembali kepada adat, lah adat bukan tidak terkait dengan syariat gitu. Lah kita mau budaya mau syariat gitu doang kan. Ya, kalau kita tarik ke budaya ya nggak masuk. Ya, kalau mata syariat ya haram, gitu kan? Ya, gitu.
Jadi kita kembali kepada diri sendiri kita, gitu kan? Karena yang kita ucapin di sana niatnya kemana? Karena Natal itu sendiri kan bahasa itu berarti. Ya, Natal itu kan ulang tahun. Natalis itu ulang tahun. Ya, kalau bahasa Natalis itu artinya ulang tahun. Ya, makanya sering di kampus-kampus UI kan ditulisnya Dis Natalis, hari ulang tahun. Ya. Jadi kalau Natal sendiri maknanya ulang tahun. Makanya kalau kita manai tadi secara adat, ya silakan. Tapi kalau dimanai syariat, ya nggak boleh, kan gitu kan ya. Gitu. Ya di situ, ya, karena isinya apa sih hari Natal Pak Haji? Isinya mereka itu apa? Ya lebaran kan? Ya lebarannya karena apa? Itu kan ada sebabnya. Ya karena begini. Kalau ulang tahun Masehi sebenarnya kita tidak bingung-bingung amat. Karena tahunnya kita pakai Januari, Februari, Maret, April kita pakai. Nabi Isa juga nabi kita yang kita imani dari Nabi 25 gitu kan. Jadi kalau kita ulang tahun Januari, tahun baru Masehi, tahun baru kelahiran Nabi Isa, ya nggak apa-apa Nabi Isanya kita benarkan. Kita imani gitu kan ya. Tapi kalau kaitannya dengan agama tadi syariat baru dilarang gitu loh ya, ya. Ya karena tahun kita kan ada dua Pak. Kalau tahun Hijriah dihitung dari hijrah Nabi, bukan lahirnya Nabi kan. Tapi kalau tahun Masehi dihitung dari lahirnya Nabi Isa.